Terus orang-orang pada teriak, bom meledak gitu kan. Rumah kami itu di Cilandak kan, di jalan ke Bidara Cina, cuman jalan kaki. Sampai di sana pagi udah nggak ada tenaga. Pada saat itu kepala panti asuhan kami itu Suster Brigita, suster dari Belanda. Dia yang menerima mama saya dengan tangan terbuka dan pada saat itu mama saya cuman berada di portir, nggak ada tenaga ya. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Alumni asrama, boleh dong cerita-cerita tentang lalu kalian? Nama asramanya kita sebut asrama, tapi Panti Asuhan Vincentius Putri, ya itu Iya. ada di Bidara Bidara Cina, Jakarta Timur. Iya. Kalau panti mungkin lebih ke arah untuk anak-anak Yang anak yatim piatu sekali kali ya. Iya. Yang orang tuanya juga udah nggak lengkap, misalnya atau karena cerai atau cuma punya bapak atau punya ibu Ya, atau Iya. yang anak yatim piatu. ya kayak kasus aku kan sebenarnya kan aku nggak punya bapak jadi cuma mama doang. Terus mama juga kan karena aku masih punya adik-adik ya jadinya karena single parent ya jadi buat si mama ya keberatan ya. Ya gue Angel, dulu waktu di asrama dipanggilnya Lucy Angel. Iya. Nah waktu di asrama itu masuk tahun 88 jadi tapi sebelumnya aku di Boncel, jadi sebelum masuk ke Vincentius Putri itu aku masuk ke Boncel. Boncel itu apa, Angel? Boncel itu juga kayak semacam Perhimpunan kita tuh ada di bawah Perhimpunan Vincentius. Nah di bawahnya itu ada Vincentius Putri, ada Vincentius Putra, Desa Putra, Pondok Si Boncel. Itu asrama, 4 asrama ini dalam satu perhimpunan namanya Perhimpunan Vincentius. Iya. Nah, jadi di Boncel itu saya udah masuk duluan waktu umur 3 tahun. Kemudian biasanya anak-anak Boncel itu kalau udah umur 6 tahun untuk masuk SD, mereka kalau yang lelaki dimasukin ke Desa Putra atau Vincentius Putra, terus yang putri dimasukin ke Vincentius Putri. Nah, jadi karena aku putri kan jadi dari Boncel masuk ke Vincentius Putri. Iya. Jadi gitu. Jadi ya itu tahun 88 aku masuk ke Vincentius Putri. Kamu masih inget nggak yang masukin kamu di Boncel siapa? Mama Oh, yang mama masukin. masukin Iya, kamu di Boncel. Saya namanya sih Florida. Tapi kalau di asrama, oh ya. Tapi kalau di asrama dipanggilnya Empok. Empok. Karena ada ibu pengasuh satu namanya Ibu Emi, manggilku tuh Empok. Jadi sampai sekarang terkadang anak-anak asrama itu kalau manggil saya juga tetap aja Empok gitu loh. Iya. Nah terus saya masuk di asrama itu tahun 80-an berapa gitu ya lupa. Masuk asrama itu gara-gara bokap sakit keras. Terus mama ada punya 5 anak. Pertama sih saya sama kakak saya dulu masuk Vincentius Putri. Dan 2 kakak saya sama adik saya itu masuk Vincentius Putra. Adik saya yang paling bontot tinggal di rumah. Masih ikut sama bokap nyokap. Kejadian Cilandak kena bom meledak dari gudang peluru marinir. Iya. Baru adik saya masuk ke asrama. Jadi kita bertiga di asrama Vincentius Putri. Gue masuk asrama tahun 80-an juga, udah lupa persisnya. Panti Asuhan Vincentius Putri itu diasuh sebagian besar dengan suster-suster dari Belanda. Ya dan kita nama-nama kata-kata bahasa Belanda itu masih banyak dipakai ya di asrama ya. Di asrama Kleedkamer. Kayak kleedkamer, wasserai, opremen, tafeldekken, sal, Ya. terus Iya. Itu suster Ursulin ya yang Suster Ursulin ya, ya. Ordo Suster Ursulin. Iya. Itu banyak sekali. Waktu gua masuk asrama masih banyak suster-suster Belanda. Terus kebetulan bangunan asramanya juga masih kayak bangunan Belanda. Iya.
Jadi Tahun 1938 pintu-pintu tuh yang pintu-pintunya yang besar, Pilar-pilarnya tinggi-tinggi semua. kunci-kuncinya juga yang segini-segini. portir. Portir. A few moments later. Ternyata tuan rumah diam-diam memberi kejutan dengan mengundang bintang tamu seorang rohaniwan asal Indonesia yang sudah bertahun-tahun bertugas di Belanda dan menjadi bagian keluarga Pelangi Kasih, Romo Stanislaus Kofi. Saya berasal dari KFM Mananu, Timur, NTT. Ditabiskan tahun 93 dan sesudah itu ditugaskan di Timur. Namun tahun 97 sampai 99 ditugaskan ke Roma untuk mengambil lisensiat dalam bidang teologi spiritual. Sesudah itu masih ditambahkan lagi dengan 1 tahun untuk integrative spiritual counseling di London. Dari situ tahun 2000 saya kembali ke Timur dan bertugas di sana di rumah formasi. Tugas saya saya ditugaskan sebagai magister novis untuk 12 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2012. Jadi sebagai magister novis saya menangani para calon imam dan misionaris SVD. Sebelum mereka belajar filsafat teologi, kami mempersiapkan mereka di situ untuk pendalaman hidup rohani. Itu tujuan masa novisiat. Sesudah itu baru mereka dikirim ke seminari tinggi untuk belajar. Dan di tempat itu saya ditugaskan selama 12 tahun. Terus sesudah itu dari tahun 2012 sampai 2016 saya melanjutkan lagi pendidikan S3-nya di Roma. Dari situ baru tahun 2017 saya ditugaskan di Style Belanda di Rumah Induk SVD dengan tugas utama sebagai anggota tim dari animasi rohani untuk para misionaris SVD dan SSPS yang datang ke Style Belanda untuk penyegaran rohani. Dan dengan itu dari tahun 2017 itu saya mulai berada di Belanda sampai sekarang ini dengan tugas bagian animasi rohani tersebut. Dengan begitu kemudian tahun 2021 baru mulai diminta untuk untuk memimpin misa secara rutin di KKI Tilburg tiap minggu pertama dalam bulan. Dan dari situ baru mulai mengenal umat KKI yang lain, bukan hanya Tilburg tetapi juga KKI yang lain di Belanda ini. Dan itu yang mengantar saya kepada kelompok Pelangi Kasih ini. Nama saya Angel Kristianti Mariot. Umur saya 45, ya hampir 45. Tinggal di Belanda sudah hampir dari tahun 2002, berarti sudah 23 tahun. 23 tahun. Ya. Nama saya Florida, tapi suka dipanggil Olin. Saya tinggal di Belanda dari September 2006. Ya berarti tahun ini hampir 20 tahun. Iya. Yang masa kecil kita, nah kebetulan Kita tinggal sama-sama di Panti Asuhan Asuhan Vincentius Vincentius Putri. Lokasinya di Jakarta Timur, Bidara Cina. Ya gimana ya ceritanya bisa kita sampai di sana? Ya kalau aku karena sebelum masuk Vincentius Putri aku datang dari Pondok Siboncel. Nah jadi Pondok Siboncel ini adalah panti asuhan yang spesial khusus untuk anak-anak dari bayi hingga umur 5 atau 6 tahun. Dan biasanya kalau anaknya sudah memasuki usia SD, anak tersebut akan dimasukkan ke kalau lelaki dimasukin ke Vincentius Putra sama atau Desa Desa Putra. Putra. Terus kalau yang putri dimasukinnya ke Vincentius Putri. Nah itu satu perhimpunan tuh. Jadi Di kita ada perhimpunan Vincentius. Itu ada 4 panti asuhan. Di Keramat Raya itu Vincentius Putra, di Jatinegara Bidara Cina itu Vincentius Putri. Pondok Siboncel itu ada di Lenteng Agung ya. Iya, Pasar Tuh, Minggu. Pasar Iya, Minggu sama Desa Putra juga di Pasar Minggu ya. Iya, deket jaraknya. Ya, jadi ya kita satu perhimpunan di Iya. under
Perhimpunan Vincentius Jakarta Vincentius. namanya. Iya, iya. Nah, jadi aku sebelum masuk Vincentius Putri masuk ke Boncel dulu. Nah, di Boncel itu aku masuk dari umur 3 tahun. Nah, begitu TK selesai terus harus masuk SD, aku dipindahin ke Vincentius Putri. Nah, itu juga sejarahnya karena mamaku waktu itu kan karena single parent, aku sudah nggak punya ayah, terus ada adik-adikku dan mamaku ya karena harus kerja sendiri, jadi aku dimasukin ke Boncel. Gitu, ya. Ya, kalau saya kebetulan papa saya sakit keras dan mama saya punya 5 anak. Kita 2 di Vincentius Putri dan 2 lagi di Vincentius Putra. Ada 1 adik yang paling bungsu itu masih tinggal sama orang tua di Cilandak. Tapi pada akhirnya setelah 2 tahun apa 3 tahun saya tinggal di panti asuhan, adik saya yang bungsu itu menyusul masuk ke Vincentius Putri juga karena kejadian bom meledak di Cilandak. Kebetulan rumah kami itu posisinya persis di belakang KKO Marinir. Jadi gudang peluru di sana meledak. Dan kebetulan pada saat itu udah malam hari, jadi mama saya itu cuman bisa bawa adik saya, tujuannya itu saya harus kumpul dengan anak-anak kalau ada apa-apa gitu. Gue jadi ya kalau ini Tidak apa-apa ya. jadi pada saat itu mama lagi mau mandi. Terus tiba-tiba kayak ada bunyi peluru petasan kayak gitu-gitu kan. Terus orang-orang pada teriak, bom meledak gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi mandi, dia cuma pakai daster yang cuma tali 1 begitu tuh. Dia tujuannya kebetulan papa waktu itu nggak ada karena dia lagi kerja malam juga kan. Dia cuma tujuan saya harus lari, terus dia ngambil balik ke tempat tidur, tapi dia main acak ambil. Udah sampai di jalan kok ini anak diam begitu kan. Pas lihat ternyata yang diambil guling. Akhirnya dia pulang lagi ke rumah ngambil adik saya si Vera gitu sih. Dia ambil, tujuannya dia cuma saya harus ada apa-apa saya harus kumpul dengan anak-anak saya. Jadi dia tuh jalan dari rumah kami itu di Cilandak kan. Dia jalan ke Bidara Cina. Cuman jalan kaki. Sampai di sana pagi udah nggak ada tenaga. Pada saat itu kepala panti asuhan kami itu Suster Brigita, suster dari Belanda. Dia yang menerima mama saya dengan tangan terbuka dan pada saat itu mama saya cuma berada di portir, nggak ada tenaga ya, nggak ada ngomong apa-apa, sorry. Ya, cuma adik kamu yang laki ya, berdua. Enggak, si Vera si kan Vera. yang kedua Yang bungsu itu. udah di Vincentius Putra kan. Terus sama suster diterima. Ya namanya kita masih kecil ya, pikir mama ada mama kunjung, ada mama tapi kan saya nggak tahu ya alasannya apa. Terus suster ke kami menceritakan bahwa rumah kami itu ternyata hancur lebur. Untungnya mama saya tuh sempat ambil adik saya si Vera itu kan. Rumah kami itu benar-benar bom itu jatuh persis di rumah kami, jadi benar-benar hancur lebur. Jadi suster, makanya saya bersyukur sekali dengan Suster Brigita tuh menerima mama saya, dikasih 1 ruangan, mama saya boleh tinggal di situ sampai selama rumah kami kelar gitu. Dan pada akhirnya adik saya pun juga nggak ikut, jadi akhirnya otomatis ikut masuk ke Vincentius Putra, Vincentius Putri. Akhirnya kami bertiga di sana. Jadi rumah hancur waktu adik sudah dibawa keluar. Iya, itu baru, untungnya mama saya tuh sempat sadar kok ini anak diam gitu. Sementara kan di luar tuh orang pada lari-larian itu. Tapi kok ini anak kok diam. Pas dilihat ternyata guling. Iya, Terus jadi dia balik balik lagi ke rumah ambil adik saya gitu. Karena adik saya kan lagi tidur, mama sekarang mau mandi gitu Tapi kan. untung belum hancur ya rumahnya. Belum pada saat itu, memang belum terlalu jauh untuk itu sih.
Ya itu akhirnya ya kejadian adik saya kenapa si Vera itu masuk Akhirnya ke bisa, akhirnya iya, jadi masuk ada ke 3 orang, jadi iya. kita bertiga di Iya, Vincennes karena dulu, Vincennes Putri. iya karena dulu mama saya juga pernah mau coba masukin adik saya. Saya punya adik 2 cewek. Nah yang satu masuk boleh, tapi satu lagi nggak boleh sama suster. Cuma waktu itu susternya udah ganti iya. pimpinannya. Terus yang putra dimasukin ke desa putra. Oh ya, di asrama kami ini cukup besar ya, karena peninggalan Belanda. Dari Belanda. Bangunannya. Dan kami itu di sana itu ada 4 grup. Ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Kebetulan saya masuk sama kakak saya sama adik saya itu langsung di grup 2. Dan ketemu dengan si Wihel. Si Angel di grup Aku grup 3, namanya waktu itu grup Santa Angela. Santa Angela. Iya. Kalian Kita ada namanya ya? kita Apa nggak ya? ada nama ya. Belum ada nama ya? Oh 1, berarti 2, pas 3, later. 4 ya. Ya aku di bawahnya mereka aja. Aku masuk tahun 88. Kamu Jadi kamu bukan masuk pada waktu yang bersamaan. enggak. Enggak, Dia masuk saya, lebih awal ya, saya sekitar senior. tahun 81 ke 82. Iya. Jadi mereka tuh, dia tuh sama si Sama si Willy Willy, senior satu, saya. Senior. Berapa si tahun di Angel. atas. Di bawah. Tapi karena banyak kegiatan selalu bersama, jadi akhirnya saling kenal. Iya, ya aku Satu sama kenal lain. dia. Lebih kenalnya setelah dia Empok. Belanda. Enggak, tapi aku Iya, dulu sempet pernah iya, kenal iya. sebagai kakak-kakak Karena senior kakak aja kelas, gitu. Oke, iya, oke. iya. Si Wilhelmina juga kenalnya Kak Wilhel namanya. Dulu aku panggil dia Kak Florida. Iya. Jadi nggak ada sekarang yang namanya Olin atau nama Willy. Itu mereka galak itu, siapa lagi sih yang namanya Wilhelmina itu, aduh galak sekali dia. Iya. Ya, umumnya ya setiap tarekat religius, terutama yang dikirim ke Indonesia, mereka masing-masing memiliki misi tersendiri, ya, misi, komitmen, dan berdasarkan spiritualitas mereka. Jadi ada tarekat yang menangani sekolah, ada tarekat yang menangani panti-panti asuhan, ada tarekat yang juga menangani rumah sakit, dan ada yang bagian pastoral, berarti di paroki dan bidang-bidang khusus lainnya sesuai dengan karisma dasar spiritualitas mereka. Dan kita tahu bahwa banyak panti asuhan di Indonesia dikelola oleh misionaris. Dulu misionaris dari Belanda, baik pastor maupun suster atau juga bruder-bruder yang dikirim ke Indonesia, mereka membuka panti-panti asuhan begitu, atau juga pakai sistem asrama, tempat belajar. Dengan begitu mereka diajar untuk disiplin belajar yang baik untuk asrama atau juga untuk panti asuhan, karena memang mereka mendapatkan dana sosial dari Belanda, dan dana sosial itu diperoleh dari keuskupan Belanda, bahkan juga pemerintahan Belanda memiliki bantuan sosial untuk penanganan anak-anak kita di Indonesia waktu itu, dan pemerintah, baik pemerintah maupun gereja, menyalurkan dananya lewat tarekat-tarekat religius, atau dengan kata lain lewat gereja, karena mereka tahu bahwa dana yang dikirimkan lewat gereja pasti mencapai sasaran, dan itu 100%, jadi tidak ada lagi potongan-potongan. Jadi dengan demikian tujuannya tercapai, yakni untuk pendampingan anak-anak Indonesia supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik, juga untuk pembentukan kepribadian yang baik juga, karena mereka ini nanti kemudian diharapkan akan membantu atau membangun masyarakat kita sendiri dengan disiplin belajar, karakter yang baik, lalu berpengaruh secara positif kepada masyarakat. Nah, dana itu semakin kurang, dan juga karena tenaga-tenaga misionaris itu, pastor, suster itu sudah makin berkurang, ya, sehingga banyak asrama juga yang ditutup. Ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia, tetapi kita tahu bahwa organisasi dan lain-lain kadang-kadang terlalu rumit, sehingga dana yang sudah dialokasikan dari pemerintah, katakanlah dia keluar sekian,
ketika tiba di tempat tujuan itu ya ada pemotongan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan struktur yang ada. Jadi dari segi itu yang pengelolaan asrama kita makin mengalami banyak kendala dalam hal dana. Seperti tadi Romo Stanis bilang itu saya kenal juga. Jadi memang kita benar-benar Memang kita disiplin sekolah, ya. iya, disiplin.